Siang anak-anak, perkenalkan nama Ibu Ardo Diktavia. Ibu akan menjelaskan tentang arti free sex yang kalian ketahui di luar sana. Jadi, pengertian seks bebas yaitu seks bebas merupakan segala tingkat laku yang didorong oleh hasrat seksual terhadap lawan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan di luar hubungan pernikahan dan bertentangan dengan norma-norma bertingkah laku seksual dalam masyarakat yang tidak bisa menerima secara umum. Jadi banyak pula seksual ini dilakukan di luar nikah seperti kayak pacaran yang bersentuh-sentuhan dan melakukan hubungan intim tetapi belum menikah dan terjadilah hamil di luar nikah. Itu sangat bahaya kalau bisa teruntuk perempuan, itu sangat berbahaya. Terus ada dampak negatif seks bebas di kesehatan, penyakit menular kayak seksual, gonorrhea, herpes dan lain-lain, kehamilan yang tidak diinginkan memicu aborsi ilegal dan komplikasi kesehatan, ada kanker serviks atau meningkatkan resiko pada wanita, gangguan fisiologis, depresi, kecemasan, trauma, dan rasa bersalah. Kalau ada juga di sosial itu ada rusaknya masa depan, menghambat pendidikan dan karir, stigma dan diskriminasi dikuncikanlah dari lingkungan sosial, kekerasan dalam hubungan, meningkatkan resiko pelecehan dan eksploitasi. Jadi banyak juga dari penyakit-penyakit ini sama sosial karena mereka kurang berinteraksi atau berlebihan, terjadilah rusaknya itu rusak masa depannya kayak menghambat karir yang pacaran yang berlebihan. Terus yang tadi dibilang resikonya pada wanita itu, terus karena udah terjadinya hamil di luar nikah, jadi mereka terasa cemas dan trauma dan rasa bersalah kenapa itu bisa terjadi pada diri dia. Terus ada emosional, penyesalan dan rasa bersalah, beban mental yang berkepanjangan, kehilangan harga diri atau menurunkan kepercayaan diri dan citra diri, atau trauma emosional, sulit menjalin hubungan yang sehat di masa depan. Biasanya ini tuh terjadi sama-sama anak remaja yang sering terjadi. Terus juga ada faktor pendorong seks bebas, kurangnya pengetahuan, minimalnya edukasi tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas, pengaruh teman sebaya, tekanan sosial untuk mengikuti tren dan norma yang bersalah, lemahnya kontrol diri, kurangnya kemampuan untuk mengendalikan dorongan dan emosi. Masalah keluarga, kurangnya komunikasi dan perhatian dari orang tua, akses informasi yang mudah, paparan konten pornografi dan media yang tidak sesuai dengan usia. Jadi dari yang tadi saya bacakan, di sini orang tua itu berperan untuk anaknya dan memperhatikan anaknya. Bukan orang tua pun, diri pun, keluarga, teman-teman. Dan dia bisa terjadi kayak gitu mungkin atau pergaulannya atau dari media sosial. Sekarang kan sudah banyak, ada yang Telegram, ada yang WA, ada yang YouTube yang untuk mengarah ke sana. Makanya kita sebagai orang tua bisa mendekatkan diri kita kepada orang tua biar kita bisa tahu anak kita gimananya pertemanannya. Terus juga ada pencegahan seks, peran individu, meningkatkan pengetahuan pembelajaran tentang kesehatan reproduksi, seksualitas dan bahayanya seks, membantu karakter, memperkuat nilai-nilai norma dan spiritual, atau mengembangkan kontrol diri, berlatih untuk mengendalikan dorongan dan emosional. Nah, yang tadi Ibu jelaskan, ada peran keluarga untuk seks keluarga. Jadi peran keluarga itu memberikan edukasi seks, memberikan informasi yang tepat dan sesuai dengan usia anaknya, lalu menjalin hubungan terbuka kayak membangun hubungan yang hangat dan terbuka dengan anaknya, menjadi teladan yang baik,
menunjukkan perilaku yang bertanggung jawab dan normal kepada anaknya, memberikan dukungan kayak memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, memberikan motivasi kepada anaknya dan mendekatkan diri kepada anaknya, dan mengawasi pergaulan anaknya, memastikan pergaulan dengan teman yang positif. Dan juga yang tadi Ibu jelaskan ada dari peran masyarakat atau sekolah. Sekolah penyelenggaraan edukasi seksual. Memberikan edukasi yang tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas, atau menciptakan lingkungan yang kondusif dan mempromosikan nilai-nilai norma dan budaya yang positif. Akses informasi dan layanan kesehatan reproduksi, memperkuat peran komunikasi, meningkatkan peran komunitas dalam pencegahan seks bebas. Jadi yang tadi Ibu jelasin itu, jadi banyak peran-peran untuk seks ini, terutama untuk lingkungan sekolah atau lingkungan rumah, itu sering terjadi. Dan mungkin karena mereka tidak merasakan dikasih sayang orang tuanya, tidak dekat orang tuanya, jadi mereka bertemannya tidak sehat, jadi kayak kurang perhatian lah, kurang dikasih tahu, oh ini jangan begini. Terus jadi dia tuh tidak bisa mengontrol dirinya untuk itu. Terus kalau sudah terjadi sekali, mungkin mereka belum tentu ingin rasa bersalahnya ada, tapi biasanya orang-orang kayak gitu biasanya kalau sudah melakukan seks itu mereka itu kalau sudah hamil di luar nikah biasanya ngerasa bersalah, dan biasanya banyak terjadinya itu anaknya yang dibuang kalau tidak diguguri, karena bagi mereka itu sangat memalukan, tapi itu sudah terjadi dan itu biasanya rasa bersalah. Itu yang Ibu bisa kasih tahu materi untuk kalian anak-anak. Terus kesimpulan seks bebas adalah tindakan yang berisiko tinggi dan memiliki bahaya konsekuensi negatif. Penting untuk memahami bahaya seks bebas dan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk melindungi diri dan orang lain. Mari bersama-sama membangun generasi muda yang bertanggung jawab dan bernorma serta menghindari dari bahayanya seks. Terima kasih.